Dan kalau ada yang punya hutang, semoga Allah lunaskan. Amin. Ya. Amin, paling nyaring ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Mutiara Rahma di channel YouTube Mutiara TV. Kali ini kita dalam sesi Siar Mara Siniar Ramadan Mutiara Rahma. Kali ini dalam sesi podcast spesial bulan Ramadan kita akan membahas tentang Nuzulul Al-Quran atau turunnya Al-Quran. Bersama saya Arya Akhlan sebagai host pembawa acara ini, dan pemateri kita, narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Ustadz Lukmanul Hakim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khairin ala kulli hal. Alhamdulillah, Masya Allah, sehat terus ya Ustadz ya. Walaupun bulan Ramadan kita berpuasa, tetapi tetap harus semangat dan bergerilya gitu Ustadz ya. Oke. Ini Ustadz, terkait materi kita atau tema kita pada podcast kali ini, yaitu tentang Nuzulul Quran. Nah, terkait pengalaman saya nih Ustadz, kalau di masjid-masjid dekat rumah saya, kalau Nuzulul Al-Quran itu pasti malam itu entah berdoa, sholawatan, atau makan-makan, bagi-bagi nasi kotak dan sebagainya. Nah, itu kalau di sekitar rumah saya. Tapi ada satu masjid, yaitu masjid saya juga, tempat saya tinggal. Itu kalau malam Nuzulul Quran, spesial untuk tarawih di malam Nuzulul Quran, itu imamnya di briefing untuk membaca 1 juz saat menjadi imam sholat tarawih. Nah, itu untuk pengkhususan dalam Nuzul Quran. Nah, kalau menurut Ustaz itu bagaimana Ustaz terkait tradisi para masyarakat Indonesia di Nuzul Quran Ustaz? Oh, baik. Bismillah, kita ini dulu ya kepada para pendengar Siniar ya. Siniar Ramadan Mutiara Rahmah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan kalau ada yang punya hutang, semoga Allah lunaskan. Amin. Ya. Amin, paling nyaring ya. Baik, Pak, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah ya. Secara Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu sendiri artinya adalah peristiwa tentang turunnya Al-Quran ya, kepada Rasulullah SAW pertama kali di Gua Hiro, di mana Nuzul Al-Quran ini sebetulnya sebuah peristiwa yang sangat luar biasa dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an itu sendiri. Namun sebetulnya kalau sejarah itu memang ada. Tapi kalau memperingati itu setahu saya kalau mungkin di negara Arab, saya tidak tahu ya, mungkin mereka mungkin kurang kalau untuk memperingati ya. Tapi karena kita ini di Indonesia, mungkin untuk mengenang begitu ya, mengenang sejarah begitu ya, pas akhirnya seperti Isra Mi'raj ya, ada namanya peristiwa Isra Mi'raj, maka diadakan di masjid-masjid masyarakat. Baik, kita lanjut. Nuzul Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya ya, hamba pilihan gitu ya, hamba pilihannya itu Muhammad bin Abdullah gitu ya, seorang manusia pilihan dan manusia yang paling mulia di muka bumi untuk menjalankan misi dakwah. Karena menjalankan misi dakwah itu nggak main-main, mesti nanti banyak rintangan. Nah, karena banyak rintangan, harus dijawab dengan apa? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan senjatanya, yaitu apa? Al-Quran. Nah, itu dengan Al-Quran ini, maka Rasulullah akan bisa menjawab tantangan hidup gitu ya.
tantangan hidup yang luar biasa. Tantangan hidup bukan hanya tantangan dari kata-kata, bahkan beliau akan mendapatkan tantangan serangan fisik. Nah, gitu. Maka Allah akan menangkan beliau dengan Al-Qur'an, gitu. Maka Al-Qur'an ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, nah luar biasa ya. Malaikat Jibril yang sayapnya itu sudah tak terhitung ya, banyaknya sayapnya malaikat Jibril. Kemudian turunnya Al-Qur'an di Gua Hiro melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW itu awal mulanya bingung, ya. Awal mulanya bingung. Malaikat menyuruh Rasul membaca, Iqra, gitu ya, Iqra, gitu. Bacalah. Gitu. Rasul, ma'ana biqari, gitu. Saya tidak bisa membaca. Nah, gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Dari ayat 1 sampai 5 ya, surat Al-'Alaq, seperti itu. Kemudian Rasul menggigil. Ya, menggigil. Setelah menggigil, Rasul keluar dari gua dan lari ke rumahnya menemui istri yang sangat dicintai dan merupakan ummahatul mukminin, wanita ibu daripada orang-orang mukmin. Nah, seperti itu. Yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian sampai di rumah, beliau langsung diselimuti oleh Siti Khadijah atau istrinya tercinta. Nah, itu adalah sejarah daripada turunnya Al-Qur'an pertama kali kepada Rasulullah SAW, seperti itu. Masya Allah. Ya, mati sangat luar biasa ya, ternyata sejarah tentang nuzul Al-Qur'an atau turunnya Al-Qur'an. Nah, ternyata dari sejarah ini teman-teman, kalau teman-teman memperhatikan semua, bagaimana anak-anak kita yang misalnya belum bisa membaca Al-Qur'an, nah metode yang namanya metode talqin atau mentalaki ini berasal dari sini, dari bagaimana malaikat Jibril mentalaki Rasulullah SAW tentang surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya Rasulullah pun mengikuti, dan metode inilah yang disebut dengan metode talaki atau mentalkin gitu ya. Iya. Menuntun. Talaki wal musafahah. Ya, menuntun kita saat ya. Iya. Nah, itu. Kalau yang terkait yang kedua tadi saat yang saya tangkap, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW sebagai pedoman ya. Pedoman agar Rasulullah itu bisa menjawab tantangan-tantangan ke depannya, bahkan serangan-serangan yang tak terduga ya. Yeah. Bahkan dari pamannya sendiri ya, itu ya Ustaz ya. Yeah. Nah, memang benar Al-Qur'an ini diturunkan untuk mengimbas menghapus semua kejahiliah-jahiliyahnya orang-orang jahiliyah terlebih dahulu Ustaz ya. Nah, seperti misalnya kita nggak boleh makan apa, atau ada hal yang dilarang seperti jual beli, seperti riba, itu dilarang ya. Nah, itu Al-Qur'an sudah mengaturnya. Sampai sekarang tuh banyak yang marak-maraknya seperti pinjol dan lain-lain. Nah, kita jangan usah kemana-mana ya sampai ke pinjol-pinjol. Tema kita adalah nuzul Al-Qur'an. Baik, kita kembali lagi ke laptop, yaitu nuzulul Qur'an. Oke. Nah, Ustaz, saya ingin bertanya lagi. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu nuzul Qur'an, tradisi-tradisi yang dilakukan pada saat nuzul Qur'an. Nah, terus sejarah nuzul Qur'an kita sudah bahas semua tadi Ustaz ya. Nah, sekarang saya mau bertanya Ustaz, tentang firman-firman Allah dalam Al-Qur'an, atau salah satu saja Ustaz yang menjelaskan tentang nuzulul Qur'an Ustaz dalam Al-Qur'an. Apa Ya. kira-kira? Di dalam surat Al-Qadr itu Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr, ya kan? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi amri rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajar, seperti itu ya. Jadi sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, kan gitu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah kamu tahu malam Lailatul Qadar itu apa, kan gitu. Itu kan sebuah pertanyaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, di mana Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Wih, luar biasa nih. Jadi percakapan kita bisa terhenti di sini. Karena apa? Satu malam bisa mengalahi 1000 bulan. Kok bisa? Ah, itu.
maka kita harus runut dari asbabun nuzul atau turunnya ayat ini seperti apa. Ternyata di zaman dulu ada 4 orang soleh ya, 4 orang soleh, 4 orang yang baik, di mana mereka itu beribadah selama kurang lebih 40 tahunan begitu ya. 40 tahun tanpa bolong, tanpa dosa, tanpa maksiat, tanpa cacat dan tanpa kekurangan, dan Allah menerima. Tapi itu 40 tahun. Kira-kira yang bertanya yang jadi pertanyaan kepada diri kita sendiri dan kepada para pendengar, umurnya sangat kita public speaking itu kayak dari usia balik kemudian beribadah 40 tahun tanpa cacat. Ya, sama yang gitu. kaligrafi juga. Yang pertama, kaligrafi juga, masya ya kan? Allah, banyak sekali ya jenis lomba yang sudah diketahui sama nggak bohong, Alhamdulillah kayak itu gitu ya. sebenarnya Nggak dusta ya, atau nggak gibah gitu. Ada nggak gitu? 40 tahun gitu ya, 40 tahun gitu loh, ya kan? Nggak gibah, nggak bohong, apalagi berkhianat dengan amanah. Wow, luar biasa kalau kita bisa kemana-mana itu kalau masalah berkhianat dari sebuah tugas itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala tahu di mana umat Nabi Muhammad ini, waduh, sangat lemah. Lemah dari segi semuanya ya kan, dari keimanan lemah, dari memperjuangkan Al-Qur'an lemah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu di mana di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya 1000 bulan, nilai pahalanya 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung itu kurang lebih 70 tahun atau 80 tahun 80 tahun. Jadi kalau kita bisa mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar itu, kalau kita dapat dan diterima, maka itu setara kita melakukan ibadah selama 80 tahun. Luar biasa, 80 tahun gitu loh ya, 80 tahun. Yang tadi 4 orang soleh beribadah 40 tahun, tapi kita bisa satu malam saja, itu pun kalau dapat, sebagaimana dalam hadis, waman hurima khairoha faqad hurima. Artinya barang siapa yang dia terhalang dari kebaikan pada malamnya, maka dia termasuk orang yang terhalang. Nah, semoga kita termasuk orang yang tidak terhalang. Loh, siapa yang menghalangi? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita mendapatkan Lailatul Qadar, berarti kita tidak akan dapat. Apa saja bisa saja. Kita nggak bisa sholat malam, kan gitu ya. Ada aja yang menghalangi. Kan ada aja yang menghalangi. Akhirnya apa? Kita nggak dapat ujung-ujungnya. Nah, jangan sampai kita termasuk dari deretan orang-orang yang terhalang dari kebaikan mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga kita bagi kita dan para pendengar siniar ya, Ramadan Mutiara Rahma, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan Maimunul Alam Lailatul Qadar. Nah, Masya Allah ya, saya merinding dengar tentang Lailatul Qadar ya. Tentunya malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa sih yang bisa melakukan ibadah 80 tahun, sedangkan usia kita aja kata Rasulullah tuh bahkan hanya sampai 60 tahun ya, Ustaz ya. Iya. Kalau umat-umat Rasulullah ya. Yeah. Jadi tentunya Lailatul Qadar ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat Nabi Muhammad untuk bisa serius di bulan Ramadan ini mengejar setiap celah-celah kebaikan, entah itu baca Al-Qur'an, sholat tarawih, berpuasa dan lain-lainnya. Nah, Ustaz, pertanyaan terakhirnya saya ingin tanyakan, apa sih bedanya nuzul Quran dengan Lailatul Qadar, sedangkan dua-duanya ini momennya sama terjadi di salah satu bulan yang berkah, yaitu bulan Ramadan. Nah, dua-duanya sama-sama mengaitkan tentang Al-Quran. Nah, tadi soalnya jadi satu juga saatnya Al-Qadar ya. Itu ada dua kisah, yaitu nuzul Al-Quran dan juga Lailatul Qadar. Nah, bedanya ini apa Sat? Nuzul Quran dan Lailatul Qadar ini Sat? Ya, baik. Jadi perbedaan antara nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Kalau nuzul Quran sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, kalau nuzul Quran itu adalah peristiwa tentang turunnya Al-Quran melalui malaikat
Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril dan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Ya. Kemudian di malam 17 Ramadan ya, seperti itu. Pertama kali Allah turunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu namanya nuzulul Al-Qur'an atau peristiwa turunnya Al-Qur'an. Nah, kalau Lailatul Qadar itu sendiri adalah malam penuh kemuliaan ya. Malam penuh kemuliaan. Jadi bedanya kalau nuzul Al-Qur'an itu peristiwa turunnya Al-Qur'an, kalau malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Di mana malam kemuliaan ini kita harus mendapatkannya dan meraihnya. Di dalam hadis disebutkan malam Lailatul Qadar itu adalah malam kita harus mencari di tanggal-tanggal ganjil ya. Al-Asrah al-akhir min Ramadan. Jadi 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Maka dalam hadis Rasulullah SAW kalau sudah bulan puasa, apalagi malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau beriktikaf. Iktikaf itu artinya berdiam diri ya, berdiam diri. Maka hadis yang pernah saya baca, syaddal mi'zar, artinya apa? Menguatkan sarung. Ya. Iya. Jadi artinya apa? Kita jangan mendatangi istri ya, bagi yang sudah berkeluarga, sudah menikah, di malam terakhir ya, 10 terakhir di bulan Ramadan kesempatan, momen, jangan sampai disia-siakan. Jangan mendatangi istri. Saddal mi'zar, keraskan tali pinggangmu, keraskan ikatan sarungmu, beriktikaf di masjid. Kalau nggak bisa pagi, mulai dari habis isya kan gitu, sampai kita mengikuti ritual-ritual sholat malam, sholat lail, di mana malaikat turun. Nah, di situ dengan keseriusan, insya Allah kita akan dapat. Jadi perbedaan nuzul Al-Quran dengan Lailatul Qadar seperti itu. Seperti itu. Namun memang bulannya sama Sat ya. Iya, bulannya Ramadan sama. gitu ya. Iya. Nah, kalau nuzul Quran ini Sat, apakah dia setiap Ramadan itu sama Sat atau beda-beda? Kalau Lailatul Qadar kan tentu kan rahasia Allah ya. Iya, betul. Tentu turunnya ya tentu sesuai dengan hanya pengetahuan Allah. Iya, kalau nuzul Quran ini Sat, biasanya kan masing-masing itu sudah menentukan ini nuzul Quran nih, ada perayaan Iya, ya. iya. Nah, itu gimana Sat? Sebetulnya kalau nuzul Al-Quran itu ya yang kalau di dalam sejarahnya ya 17 Ramadan. Oh, 17. Adapun ya gitu kan, adapun di masyarakat mereka memperingati ya beda-beda. Beda-beda ya. Iya, beda-beda. Yang penting masih dalam bulan Ramadan. Seperti itu aja, iya. Oh, jadi seperti itu Sat ya. Iya. Oke. Ternyata tradisi Indonesia sangat menarik ya. Bahkan nuzul Al-Quran pun diperingati dengan banyak-banyak kegiatan ya, walaupun kegiatan-kegiatan juga yang termasuk positif ya. Tidak contoh namun ya menarik untuk dilaksanakan gitu Sat ya. Iya. Oke. Baik Sat, terima kasih Sat. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu yang sudah saya berikan. Semoga berkah dan bermanfaat bagi saya dan juga bagi pendengar semuanya tentang nuzul Al-Quran. Kita tadi sudah membahas tentang apa itu sih nuzul Al-Quran, tradisi nuzul Al-Quran, terus sejarahnya nuzul Al-Quran, terus apa ayat-ayat yang menjelaskan tentang nuzul Al-Quran, hikmah adanya nuzul Al-Quran itu apa, terus perbedaan nuzul Al-Quran dan Lailatul Qadar ternyata berbeda ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Ustadz. Dan saya pun memohon maaf kepada teman-teman semua bila saya ada salah kata dan juga mungkin yang tidak berkenan ya Ustadz, saya juga mohon maaf Ustadz ya. Sama-sama. Baik. Kita akhiri siar marah kita, Siniar Ramadan Mutiara Rahmah. Sampai sini dulu, nanti kita sambung di episode selanjutnya. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.